Halo rekan semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai Google Webmaster Tool atau Google Search Console yang terbaru, yang intinya nanti kita memahami bagaimana cara kerja search engine Google ini yang terbaru. Karena untuk mendapatkan status indeks di Google sekarang ini sudah tidak semudah zaman dulu. Ini yang terbaru, saya ringkas paling sederhana untuk tahun 2021 ke depan mungkin ya, kalau belum ada perubahan lagi. Yang jelas ini adalah proses yang sudah saya ringkas supaya lebih mudah dipahami, sebab kalau dijabarkan satu persatu langsung dari webmaster Google itu lebih rinci dan lebih kompleks. Jadi saya beri yang sederhana mengenai cara kerja search engine terutama Google yang terbaru ini. Oke, langsung saja ke intinya, cara kerja search engine Google. Jadi start pertama kali ketika ada web atau artikel ataupun konten yang dipublish di web. Pada dasarnya cara kerja Google ini yang paling penting, kategorinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori proses yang harus dilewati sebuah web atau blog yang punya artikel tertentu yang sudah dibidik dengan keyword tertentu pula. Proses yang pertama adalah discovering, crawling, indexing, search positioning, dan search position untuk menentukan ranking search atau search engine result page. Jadi ketika ada web atau artikel baru yang baru saja dipublish dan pertama kali Google melakukan perayapan, itu nanti Google akan discovering, akan menemukan web link artikel yang baru dipublish. Untuk verifikasi yang pertama, dia akan melakukan cek URL dan konten. Ada URL dengan konten kosong tapi akses linknya jadi, itu masuk kategori exclude error soft 404. Jika ada URL eksis bisa diakses, webnya bisa diakses, tapi isinya kosong dan error, tidak ada halamannya sama sekali, maka exclude error 404 not found broken link atau alias link mati. Jika sudah dalam kategori yang tidak valid di awal pertama ini, jelas nanti akan mendapatkan status hanya discover, tidak akan mungkin diindeks. Tapi jika web yang dipublish itu nanti eksis, baik link, web, artikelnya eksis, ada, diakses juga nongol, maka status pertama dia mendapatkan discovered. Pada saat sudah mendapatkan status discovered, dia akan dicek kembali di sini di level berikutnya. Cek originalitas dan kualitas konten. Kontennya original enggak, dia copy paste atau enggak, dia duplikat atau enggak. Duplikat sendiri ada dua, ada duplikat di internal webnya sendiri, bisa juga duplikat dari copy paste dari link luar misalnya. Itu di level pertama saja untuk discover itu sudah langsung kedetek sama Google. Jika terdeteksi itu sebuah violation, maka link dan web di artikel tersebut nanti akan mendapatkan status jelas exclude, discovered currently not indexed. Kalau sudah masuk dalam status ini, maka jelas web dan artikel tersebut juga tidak akan masuk search. Sampai sini saja ini artikel kalau dari awal saja sudah terdeteksi kena violation seperti ini, discovered currently not indexed, itu nggak bakal ke indeks. Dioptimasi bolak-balik kali pun itu sudah sangat sulit diindeks, bisa berkali-kali diindeks, 4 hari, 1 minggu, sebulan, itu belum tentu bisa diindeks. Meskipun yang tadinya konten kurang berkualitas, misalkan sudah Anda perbaiki kualitasnya, duplikasinya sudah tidak ada, itu tetap sulit. Itulah makanya SEO sekarang itu sangat tidak gampang ya, terus terang saja itu sulit dan tidak semudah seperti dulu. Ini kalau bisa jangan sampai ya, jangan sampai web dan artikel Anda di level pertama saja sudah diblok sama Google dengan status exclude, discovered, currently not indexed ya. Kalau di sini sudah kena status not indexed, waduh itu sudah susah ya, masuk di search sudah susah sekali.
Tapi kalau misalkan lolos ya, Anda lolos verifikasi web dan artikelnya lolos dan mendapatkan status crawled, sudah bisa di crawl, nanti masuk ke level berikutnya. Nah, ini di level berikutnya ini pun nanti dicek lagi. Original enggaknya, kualitasnya gimana, responsibilitas web alias kecepatan web ketika di query dengan kata kunci tertentu, hasilnya secepat apa. Kemudian link building internal, jadi link building internal relasional antar konten di internal website Anda itu seperti apa. Nah, jika sudah internal linknya dicek dengan berbagai macam artikel dan link, nanti juga akan dicek canonical link yang Anda pilih itu mengarah ke konten mana yang dianggap paling penting. Jadi satu konten, satu topik dengan beragam artikel sebenarnya ada satu substansi yang menjadi kanonis. Ini juga harus paham betul, saya sendiri mau menjelaskan ini terlalu rinci ya kalau dijelaskan semuanya. Kemudian berikutnya yang dicek adalah struktur dan tata letak menu. Baik itu menggunakan tema yang sudah jadi, bisa juga dengan style CSS yang Anda bikin sendiri. Tema dan CSS ini menentukan tata letak, animasi di web dan lain sebagainya, juga menentukan hasil result nanti pada saat dia mau diindeks, layak diindeks atau enggak. Kemudian sitemap. Sitemap ini juga penting karena Google juga ngecek jika web atau artikel dengan link tertentu eksis bisa diakses, itu kan baru masuk di cache Google. Nah, untuk memastikan paten bahwa artikel dan web itu milik web itu sendiri, dia harus diberi sitemap supaya menentukan sebuah validitas bahwa linknya eksis, webnya ada, artikelnya juga ada, dan permanen. Dia tidak dirubah-rubah linknya. Sebab Google juga melarang yang namanya redirect link. Jadi link yang dirubah-rubah dengan isi konten yang sama di redirect itu pasti diblokir, nanti akan di-exclude. Crawled currently not indexed akan dapat status seperti itu. Setelah sitemap ada server stability, jadi semua web itu punya stabilitas. Kadang dia lancar, kadang dia susah diakses, itu hal yang wajar dan itu dilakukan checking betul-betul oleh Google. Dia valid kena violation atau enggak. Jika ternyata ada violation dan terdeteksi, maka statusnya nanti akan exclude ke crawled currently not indexed. Jika ternyata valid dan tidak ada violation, nanti berarti situs atau web mendapatkan status crawled and indexed. Jika web sudah mendapatkan status crawled and indexed, ini pasti masuk SERP. Tapi masuk SERP sekalipun belum tentu jaminan mendapatkan posisi halaman depan Google dengan ranking tertinggi. Ini masih belum jaminan. Jika sudah crawl and index, nanti masih dicek kembali verifikasi oleh Google untuk menentukan rankingnya, kelayakannya. Jika sudah berhasil diindeks, layaknya ranking berapa dengan keyword yang sesuai yang ditekankan di sana. Yang dicek nanti kualitas backlinknya, realisme kontennya, manfaat kontennya, kualitas konten tadi sudah ya. Kemudian juga dicek kompetitor, internal link, dan di internal link itu ada piramid link atau enggak. Kalau kena ada piramid link di situ ya, untuk saat ini Google sudah tidak mau lagi ya mengcrawling internal link dengan model piramida, itu sudah tidak bisa karena sudah banyak algoritma baru di Google untuk mengecek keberadaan link scam atau yang namanya cloaking. Jika di level ini sampai terdeteksi violation, jadi posisi di sini kan Anda sudah crawl and index ya. Meskipun di crawl and index belum jaminan dapat posisi bagus. Tapi kalau di posisi verifikasi level ini kok ternyata terkena violation ya, tidak memenuhi aturan, tetap dia diindeks, tapi nanti masuk SERP di ranking paling buncit atau paling bawah, nggak akan masuk di halaman depan, tapi tetap ke indeks. Ini posisinya seperti itu.
Tapi kalau ternyata valid, tidak ada violation di verifikasi ini, maka sudah pasti Anda mendapatkan posisi SERP yang ideal berdasarkan status crawled and index. Pada saat sudah layak mendapatkan posisi SERP yang ideal, masih ada verifikasi terakhir. Di sini di verifikasi terakhir ini pada saat penentuan untuk mendapatkan ranking SERP itu nanti mau di halaman depan apa di halaman belakang, di ranking 1, 10 besar, 5 besar, itu nanti di verifikasi terakhir itu yang saya ketahui itu nanti ada yang namanya Google Dance. Google Dance ini untuk melakukan restrukturisasi ya terhadap hasil SERP, karena setiap hari banyak artikel baru, konten baru, web baru bermunculan. Ini nanti ibaratnya akan diadu ditandingkan, nanti akan masukkan di SERP di ranking berapa, itu nanti kalau lolos dari algoritma Google Dance ini. Kemudian ada Google Pigeon yang nanti akan mendeteksi kelayakan web Anda, yang tadi sudah saya jelaskan di sini. Tampilan CSS-nya mendukung mobile atau enggak, mendukung desktop, tablet, itu nanti di sini dikategorikan. Kemudian selanjutnya adalah Google akan memahami isi di balik kata-kata yang Anda tulis di web. Google sudah punya algoritma untuk memahami makna di balik kata, isi di balik konten, maksud konten yang Anda tulis. Itu nanti Google bisa memahami dengan algoritma Hummingbird yang isinya nanti mengenai cara Google memahami sebuah isi konten berdasarkan sisi semantik maupun sisi semiotik. Jadi di sini nanti di Hummingbird ini nanti akan ketahuan ya sebuah artikel itu benar secara frase atau enggak, susunan kalimatnya benar atau enggak, titik-titik poin yang menjelaskan sebuah deskripsi itu bagaimana, yang menjelaskan mengenai table of content itu gimana, yang mendeteksi mengenai anchor link utama itu nanti dicek semua lewat verifikasi terakhir ini yang sudah dijelaskan tadi mengenai bagaimana Google memahami makna di balik kata melalui algoritma Hummingbird, terutama sisi semantik. Dari sini nanti kalau misalkan terdeteksi ada kesalahan, ada ketidaksesuaian, ada violation di situ, karena sudah di level ini, artikel dan web tetap ke indeks, tapi sekali lagi tidak ada jaminan sama sekali masuk di SERP halaman depan, page 1, apalagi ranking SERP-nya bagus. Tidak akan mungkin kalau misalkan di level-level ini mendapatkan violation atau ada yang tidak sesuai, tidak ada jaminan meskipun di crawl index, tapi belum tentu masuk di SERP halaman depan. Tapi jika verifikasi terakhir ini sudah bisa discover, crawled and index, kok verifikasi di level ini lewat, valid, maka pasti kalau ini sudah pasti kalau di level ini valid, crawl and index, posisi SERP-nya pasti bisa didapatkan dengan ranking paling ideal dan di halaman depan Google dengan ranking yang ideal. Ranking ideal yang saya maksud itu 10 besar, halaman depan Google 10 besar itu menurut saya sudah cukup bagus ya, ranking yang ideal. Ada kesempatan, peluang untuk dilihat visitor yang sedang mencari artikel atau konten atas yang dia tanyakan dan yang ingin dia tahu. Ini bisa di halaman depan dan ranking SERP-nya ideal. Biasanya 10 besar, tapi kalau memang didetek Google itu punya kualitas bagus karena melewati berbagai macam jaring verifikasi ini lolos semua, ya bisa 5 besar. Tapi kalau misalkan sudah dapat status crawl and index, apalagi mendapatkan posisi SERP yang ideal, ini masih belum jaminan juga karena masih dilakukan cek periodik. Yang namanya Google ini sekarang ngeceknya sudah lebih periodik. Jadi kadang ada web yang pertama kali sudah mendapatkan status crawl index, sudah masuk SERP halaman depan, ranking 5 besar, 1 sampai 5 besar, itu nanti pertanyaannya tinggal mampu berapa hari, mampu berapa minggu, mampu berapa bulan. Karena pada saat sudah bertengger di jajaran depan SERP Google, setiap 4 hari sampai 1 minggu Anda bisa cek sendiri di Google Webmaster Tool atau di Google Search Console itu setiap 4 hari sampai 1 minggu.
situs-situs yang sudah berjejer di halaman depan Google itu nanti dicek kembali melalui proses dari pertama ini. Jadi inilah kenapa web atau blog yang sudah menguasai kata kunci tertentu dan duduk di serp halaman depan kok bisa berubah-ubah posisinya, karena pada saat periodical checknya ini nanti di setiap level ini kalau terdeteksi ada hal yang tidak sesuai, rankingnya pasti nanti diturunkan. Makanya stabilitas dan responsibilitas situs itu penting sekali ya kalau sudah melewati verifikasi ini. Dan yang paling saya tekankan di sini ketika saya menganalisa bagaimana cara kerja search engine, bagaimana optimasi yang benar, bagaimana mendeteksi kesalahannya apa, harus dioptimasi dengan cara apa. Itu kan kondisi setiap web berbeda ya, tidak bisa talk share dengan satu cara. Dan saya berpesan pada Anda dan saya juga sudah menganalisa bahwa SEO yang diterapkan di web lain dan berhasil itu memang tidak ada kemungkinan talk share jika diterapkan di web kita atau di web Anda misalnya. Kenapa seperti itu? Karena struktur isi web dan model akses, model query itu setiap web berbeda-beda. Nah, di situ yang membedakan SEO antara satu web dengan yang lainnya itu beda. Meskipun substansi cara kerja search engine itu sama. Nah, hasil pengecekan periodik ini yang menjadikan situs web blog yang sudah bertengger di ranking 1, halaman depan, 5 besar, 10 besar, bisa berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Bisa dicek biasanya 4 hari, 1 minggu itu ada perubahan. Kalau misalkan web dan artikel Anda itu bisa bertahan di serve dalam tempo 4 hari 1 minggu, itu berarti web Anda sudah stabil dan sangat bagus dalam mengelola konten dan melakukan maintenance untuk beradaptasi dengan cara kerja search engine yang terbaru ya. Google ini untuk yang terbaru memang prinsip dan cara kerjanya lebih pelik, terus terang saja ini lebih kompleks karena sudah bisa dicek sendiri. Ini persaingannya ketat sekali di hasil search engine result page, karena sekarang untuk mendapatkan status indeks atau crawl and index saja itu sudah sulit, apalagi meraih SERP dengan posisi yang ideal. Tapi paling tidak jika kita memahami prinsip dan cara kerja search engine yang sudah gamblang jelas sekali ini ya, dengan flowchart seperti ini kelihatan jelas dengan kategori discover, crawl, index, positioning. Paling tidak nanti Anda tahu ketika Anda punya web atau artikel belum bisa mencapai ranking yang ideal seperti yang Anda inginkan, yang Anda idamkan, paling tidak harus tahu dulu posisi kesalahannya di mana, harus diperbaiki dengan cara apa, sehingga jangan sampai gegabah melakukan optimasi SEO kalau belum ada indikator yang jelas dari Google Webmaster. Terutama Anda cek catch-nya, dia terakhir di crawl tanggal berapa dan harus optimasi di tanggal berapa. Kalau Google belum melakukan crawling, tanggalnya belum jelas, Anda lakukan optimasi berulang kali, ya tidak akan mungkin dicek hasil optimasinya. Logikanya di situ. Misalkan Google terakhir melakukan crawling tanggal 1, sekarang sudah tanggal 30. Anda baru melakukan optimasi, itu namanya telat. Tapi kalau Google sudah melakukan crawling, di situ sudah Anda bisa lihat metadatanya di Google Search Engine Console. Dia melakukan crawling tanggal 1, kok hasilnya rankingnya turun. Anda perbaiki lagi situsnya di tanggal 2 sampai tanggal 4, itu masih ideal. Hasil optimasinya bisa langsung terbaca 3 hari 4 hari ke depan. Itu contohnya di situ. Jadi bagaimana melakukan optimasi dengan waktu dan tempo yang tepat sesuai kondisi web yang sedang dikerjakan atau yang sedang di maintenance. Jadi setiap web ini punya karakteristik, punya jenis artikel, jenis konten dan violation atau kesalahan yang berbeda-beda. Jadi penanganannya juga berbeda. Jadi kalau Anda mau memperbaiki web maintenance untuk bisa bersaing artikelnya di SERP, yang pertama paling harus Anda lihat, kalau saran saya sih
lihat langsung di Webmaster Tool, di Google Search Engine Console, itu sudah paling valid. Anda jangan gegabah mencari referensi optimasi SEO karena belum tentu pas diterapkan di web Anda, sebab struktur cara kerja sebuah web antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, itulah gambaran paling ringkas, paling konkret, dan paling substansial mengenai cara kerja search engine Google ya, search engine Google terbaru untuk bisa disebut referensi optimasi SEO ataupun maintenance web. Sekali lagi sesuai dengan kondisi web yang dihadapi, sesuai dengan maintenance yang sedang dilakukan. Harus diketahui dulu di titik mana kesalahannya. Sebab salah menentukan langkah optimasi SEO, hasilnya akan semakin parah. Dan sekarang memang sudah banyak sekali web yang mungkin memang ini pelik ya optimasinya, kadang ada yang lanjut, kadang ada yang nyerah karena ini memang sudah sulit, jadi akhirnya tidak melakukan publish konten atau posting update konten. Sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana memahami cara kerja search engine, terutama Google, karena memang Google itu paling banyak dipakai visitor, pengguna internet. Jadi sumber traffic terbaik memang sekarang Google untuk 2021 dan kedepannya. Semoga bermanfaat, positif dan aplikatif. Selamat bekerja dan beraktivitas. Terima kasih atas atensinya.